Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, Qiyamu Ramadan yang kita laksanakan setelah ini, kalau kita hidup bersama Rasul, itu tidak dilaksanakan setelah salat Isya, tetapi rata-rata dilaksanakan Rasul di tengah malam. Kira-kira kalau di Indonesia, di Bontang ini tengah malam itu jam berapa kira-kira Pak? Jam 11 ya Pak ya. Mungkin kita mulai jam 11 atau jam 12. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau melaksanakan jam segitu itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi qa'ri kulil lail." Allah turun dari alam arasnya sampai ke Baitul Izzah, tempat diturunkannya Al-Quran. Sering diterjemahkan langitnya bumi. Fi qa'ri kulil lail, pada setiap tengah malam. Begitu dekatnya kita dengan Allah, Allah menawarkan 3 hal. Yang pertama, hal min mustaghfirin. Ada ndak tengah malam ini hambaku yang mohon ampunan? Allah menjawab langsung, aku ampuni. Tawaran yang kedua, wahal min mustatibin. Ada ndak tengah malam ini hambaku yang bertobat? Allah langsung menjawab, aku terima tobatnya. Dan yang ketiga, Allah menawarkan, wahal min sa'ilin. Ada ndak tengah malam kini hambaku yang minta-minta? Fa'u'tiya ilaihi, maka aku beri hambaku itu. Dan Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Siapapun makhluk Allah yang mohon kepada Allah, diberi oleh Allah. Hamba yang baik diberi oleh Allah. Hamba yang buruk pun yang minta kepada Allah, yang mulhid, yang musyrik, yang kafir, yang munafik, minta kepada Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nilai pemberian itu yang berbeda. Kepada hamba yang saleh, yang mukmin, yang muslim, nilainya namanya fadilah. Sehingga kita sering mendapatkan bimbingan, hadza min fadli rabbi. Semuanya ini adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah ini diharapkan oleh Allah agar bisa menjadi ridhonya Allah, agar bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang muslim ketika menerima fadilah dari Allah, menyadari ada titipan dari Allah, ada bonus dari Allah. Nanti kalau bonus-bonus itu sampai kepada nisab, diserahkan kepada Allah, dikeluarkan yang namanya zakatnya, dikeluarkan namanya infaknya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, hambaku ternyata pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Pasti fadilah ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kamusnya orang yang suka infak, suka sedekah, melarat, pailit, tidak ada.
pasti nanti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada hambanya yang tidak baik, yang bukan muslim, bukan mukmin, pemberian Allah itu namanya istidraj, umpan, yang naudzubillah besok di hari kiamat malah jadi bahan bakarnya di api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Di saat itulah ditandai oleh Rasul dengan melaksanakan qiyamu Ramadan. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq senang sekali kalau sholat malam itu bukan di awal malam tetapi di tengah malam. Tapi ada di antara teman kita yang lapor kepada Rasul, ya Rasul, saya kalau sholat tidak di awal malam kebablasan ya Rasul. Gimana boleh ndak sholat di awal malam? Diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan teman-teman yang hidupnya untuk tafakuh fiddin, kader-kadernya Rasul, maka mereka itu minta izin kepada Rasul melaksanakan bukan di awal malam, bukan di tengah malam, tapi di akhir malam. Kenapa? Mereka dapat pembekalan dari Rasul, yo malam itu dibagi 3. Sepertiga pertama istirahat total, tidur. Nanti sepertiga yang kedua untuk mudzakarah, dari yang diterima oleh A disampaikan kepada temannya si B. Nah si B mendapatkan hadis dari Rasul disampaikan kepada A. Mudzakarah 2 orang begitu. Setelah selesai mudzakarah baru melaksanakan qiyamu Ramadan. Diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sekian hadis itu direkrut oleh ulama, disimpulkan bahwa qiyamu Ramadan itu durasinya panjang sekali, mulai setelah sholat isya diakhiri nanti, yakni waktunya sholat subuh. Dengan demikian Bapak Ibu, kira-kira yang melaksanakan di awal malam afdol atau tidak? Afdol. Lah yang melaksanakan di tengah malam afdol atau tidak? Afdol. Lah yang melaksanakan di akhir malam afdol atau tidak? Afdol. Semua mengikuti bimbingan Rasul. Yang enggak afdol, yang enggak sholat itu yang enggak afdol. Begitulah tradisi tempo dulu itu. Rasul wafat, kita dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq, sama seperti zaman Rasul. Kebanyakan sholat qiyamu Ramadan atau tarawih bukan di awal malam, tetapi di tengah malam. 1-2 saja yang mereka enggak bisa bangun di tengah malam, mereka melaksanakan di awal malam. Abu Bakar wafat, kita dipimpin oleh Umar bin Khattab. Qiyamu Ramadan ya sama seperti dulu zaman Rasul, seperti dulu zaman Abu Bakar. Sehingga kira-kira jam 11 malam itu Khalifah Umar mendatangi masjid ini, Fathul Khair, melihat umatnya. Umatnya itu melaksanakan qiyamu Ramadan jamaah mutafariqo, jamaah merencil-merencil. Ada yang berjamaah bertiga, ada yang berjamaah berlima, ada yang berjamaah ber9. Rohdun itu hitungan antara 3 sampai 10. Boleh apa tidak? Boleh, karena ini sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, tidak boleh bikin jamaah dalam jamaah. Betapapun kita masbuk, tetap harus mengikuti imam rawatib. Nanti setelah salam dilanjutkan sendiri, disempurnakan. Kecuali kalau sudah salam, monggo bikin jamaah
baru, ndak apa-apa. Tapi kalau sholat sunnah ndak apa-apa. Tadi malam jam 10 gemrutuk 3 orang, berjamaah bertiga. Jam 11 orang gemrutuk 5 orang, berjamaah berlima. Yang sini sudah dapat 4, yang sini baru dapat 2. Jam 1 malam gemrutuk ber-10, berjamaah ber-10. Sini baru dapat 6, sini dapat 4, sana baru mulai. Ndak apa-apa. Tapi dalam ijtihad Khalifah Umar, walaupun seperti ini boleh, tapi tak elok, tak bagus. Bagusnya apa? Walaupun sholat sunnah, jangan berencil-berencil gini. Imamnya satu saja gitu. Nah kalau kita hidup di zaman Umar, ya keberatan khalifah. Keberatannya gimana? Kita kan tidak punya HP, tidak punya alarm. Memangnya nanti malam kumpul jam berapa khalifah? Jam 1. Enak kalau punya HP, 12:30 kering, bangun semua. Nah teman-teman kan nggak punya alarm. Gini aja khalifah, kalau ingin imamnya satu, nggak merencil-merencil, ayo kita rame-rame sholat isya, ayo ditindaklanjuti qiyamu Ramadan. Itu sejarahnya begitu. Lah Khalifah Umar keberatan. Kenapa keberatan? Karena kebiasaan dia bukan mengawalkan qiyamu Ramadan, tapi mengakhirkan qiyamu Ramadan. Sebagai pemimpin terinspirasi dengan bimbingan Rasul, basyiruhum wala tunasiruhum, yassiruhum wala tuasiruhum. Beri kabar gembira umat ini, jangan selalu ditakut-takuti begitulah. Permudah urusan umat, jangan dipersulit. Nah, sudah, saya ngalah. Kalau gitu mulai besok qiyamu Ramadan rame-rame dilaksanakan setelah sholat isya. Tapi dengan catatan saya tidak mau ikut. Loh, gimana Khalifah? Kenapa tidak mau ikut? Tetap ingin sholat malam itu di akhir malam. Tapi tenang, saya tunjuk buat kalian 2 imam. Yang pertama bernama Ubay bin Ka'ab, yang ngimami kita tadi itu. Yang kedua Tamim Ad-Dari, yang di belakang imam itu. Ini namanya imam badal. Kalau imam tetapnya ada halangan, nanti dilanjutkan oleh imam badal. Loh, halangannya gimana? Ya namanya manusia. Pas dapat 1 rakaat kentut, batal enggak? Batal. Nanti yang melanjutkan imam badal. Loh, ada lagi kasus. Pas waktu sujud, imamnya tuh gak bangkit-bangkit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tahu tuntunan, enggak usah ribut. Nanti diganti oleh imam badal. Itu ceritanya. Kenapa? Karena ijtihad khalifah merasa lebih enjoy untuk qiyamu Ramadan bukan di awal malam, tetapi di akhir malam. Malam berikutnya Khalifah Umar jalan lagi meronda. Mohon maaf yang dari Jawa, jangan salah ngomong, bukan merondo. Kalau merondo itu cari rondo itu. Meronda, sis kamling, melintasi Masjid Fathul Khair. Alhamdulillah, umatku sekarang tidak lagi sholat merencil-merencil, imamnya satu di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab. Maka beliau berkomentar, orang yang mau mengakhirkan sholat qiyamu Ramadan menurut saya tetap lebih baik. Gitu cara pemimpin itu. Sekiranya umatnya menuntut di awal malam, jangan dihalangi. Silahkan difasilitasi, walaupun dirinya tetap melestarikan tradisi qiyamu Ramadan di akhir malam. Itulah sehingga Umar bin Khattab mengatakan nikmat bid'ati hadhihi. Ya, ini yang sering bermasalah. Sebab apa? Kalau kita tidak paham kajian hadis,
gara-gara ungkapan Umar itu nanti ada istilah bid'ah hasanah. Padahal pada zaman Umar bin Khattab tidak ada hal yang baru. Kenapa tidak ada yang baru? Qiyam Ramadannya sudah dicontohkan oleh Rasul. Berjamaahnya pun sudah dicontohkan oleh Rasul. Melaksanakan di awal malam pun sudah direstui oleh Rasul. Sehingga tidak ada yang baru pada zaman Umar bin Khattab. Sejak itulah jadi kulturnya umat Islam, Qiyam Ramadan bukan dilaksanakan di tengah malam, tetapi di akhir malam. Saya terkejut ketika mendatangi sebuah masjid itu ada pengumuman. Qiyam Ramadan ini Bapak Ibu akan diselenggarakan 2 tahap. Tahap yang pertama setelah Isya sebentar lagi, tahap yang kedua kira-kira nanti dimulai jam 11 gitu. Saya tanya, kok sampai 2 tahap? Begini Ustadz, jamaah kita ini masih banyak yang di tengah perjalanan, macet Ustadz. Rata-rata datang ke rumah itu jam 9 malam Ustadz. Lah mereka nuntut agar ada jamaah yang berikutnya. Akhirnya difasilitasi, ada tahap yang pertama, nanti ada tahap yang kedua. Oh monggo silahkan. 3 tahap juga enggak apa-apa. Di awal malam tahap pertama, di tengah malam tahap kedua, tahap ketiga kapan Pak? Keburu subuh. Itu ceritanya. Sehingga nikmatnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan bimbingan seperti inilah Islam jadi mudah. Maka yang merasa enjoy di awal malam, monggo. Yang ingin tetap bertahan di tengah malam, silahkan. Yang merasa lebih nikmat di akhir malam juga tidak masalah. Inilah kemudahan yang ada dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.